Kali ini kita akan bahas materi tentang kapasitor ya. Kapasitor itu adalah alat untuk menyimpan muatan listrik. Nah, gitu. Jadi bentuknya adalah ketika ada dua buah plat ya, plat dari logam ya. Dia diletakkan seperti ini, sejajar ini ya. Nah, ini ada jaraknya sejauh, kita bikin jauhnya jaraknya D gitu ya. Nah, muatan ini kita nanti hubungkan ke listrik ya, ini hubung ke listrik, ini dihubungkan ke listrik dan tegangan. Maka nanti ngumpullah muatan listrik itu di sini gitu. Tapi tentu berbeda ya, di sini mungkin positif ya, di sini negatif gitu. Nah, seperti itu. Maka nanti ada gaya tarik menarik. Nah, ini terjadi medan listrik di sini. Seperti itu. Nah, tapi nanti dia nyimpan di sini muatan listriknya. Nah, memang seberapa banyak muatan listrik yang tersimpan? Nah, tentu terbatas ya. Nah, artinya apa? Dia memiliki kemampuan, kapasitor ini memiliki kemampuan. Nah, kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan ya, itu disebut dengan kapasitas kapasitor. Nah, kapasitasnya ya. Jadi kapasitas kapasitornya itu. Nah, kapasitor kapasitor itu simbolnya huruf C. Ya, C besar. Jadi kalau nanti kita akan menghitung bagaimana cara atau berapakah nilai dari kapasitas dari kapasitor itu. Nah, rumusnya adalah kita bikin di sini. Rumus kapasitas kapasitor itu adalah Q ya, muatan ya, dibagi dengan beda potensialnya. Beda potensial itu adalah sumber tegangannya itu ya. Nah, atau rumus C ini bisa juga kita gunakan rumusnya epsilon 0 ya dikali A dibagi D. Nah, apa keterangannya? Di keterangan C adalah ini ya, kapasitas kapasitor. C itulah kapasitas kapasitor. Kapasitas dari kapasitor. Nah, simbolnya huruf C, sedangkan satuannya adalah F ya, atau langsung saja farad. Farad ini sebenarnya berasal dari nama Michael Faraday ya, yang menemukan konsep rumus ini gitu. Kalau Q itu adalah muatan ya, muatan yang tersimpan di sini maksudnya ya, muatan yang tersimpan gitu, boleh seperti ini, muatan yang tersimpan pada kapasitor. Oke, muatan satunya kolom C ya. V itu adalah boleh potensial listrik ya, atau boleh beda potensialnya, atau intinya ada potensialnya gitu, ya. Beda potensial, satuannya volt ya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau epsilon 0 ini sudah baku ya satuannya, nilainya adalah itu apa itu epsilon 0 itulah permitivitas. Permitivitas listrik di ruang hampa udara ya, hampa udara misalnya. Nah, nilai permitivitas ini sudah baku kok, nilainya 8,85 kali 10 pangkat 12 C kuadrat NM kuadrat. Oh ya, maaf, min 12 maksudnya ya. Nah, ini nilai sudah baku, atau satuannya bisa nanti F per M ya. Satuannya bebas, bisa mau pakai yang ini, bisa mau pakai ini, bebas ya. Nah, kemudian kalau A itu adalah luas dari ininya, luas logamnya ini. Oke, luas dari logamnya, satuannya meter kuadrat tentunya. D itulah jarak logam 1 ke logam 2 itu jaraknya D ya. Jadi jarak antar logam, satuannya meter. Nah, seperti itu. Kalian bisa gunakan rumus yang ini, C sama dengan Q dibagi V, atau C sama dengan epsilon 0 dikali A. Oh ya, ini bacanya adalah epsilon ya. Ini berasal dari bahasa Yunani ya. Epsilon 0, karena 0 sini ya, dikali A per D, seperti itu. Nah, kemudian nanti kalau seandainya ada lagi ketentuannya, kalau seandainya rumus ini epsilon 0 ini digunakan kalau tidak ada benda di antara ini. Nggak ada benda di antara dua ini. Yang ada hanya udara ya, maka pakai ini. Tapi kalau nanti ada bendanya ya, nanti diketahui lah gitu bendanya apa gitu ya, kertas atau seperti apa, maka rumusnya menjadi kalian tambahkan saja huruf K. Jadi C kan epsilon 0 dikali A dibagi D nih, tapi dibikin huruf K dulu, K
epsilon 0 dikali A dibagi D. Nah, oke. Apa itu K? Itulah sebuah nilai ketetapan dieлекtriknya ya. Nilainya ketetapan dieelektrik. Nah, dieelektrik itulah benda yang tidak bisa ya, yang dia itu tidak mengalirkan listrik secara langsung ya, tapi dieelektrik gitu. Nah, bukan elektriknya ya, tapi dieelektriknya. Oke, ini contoh soal yang pertama ya. Jadi ada dua buah plat ya. Ini anggapnya ukurnya sama ya, dua ini dia harus sama. Nah, terpisah dua buah plat sejauh 5 mm ya. Ini tidak ada benda lain, hanya ada udara. Kemudian luas dari plat ini adalah 2 meter kuadrat ya. Dan plat ini dihubungkan pada tegangan 10 kilovolt. Ini bacanya kilovolt ya. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah kapasitas dari kapasitor ini. Berapa kemampuannya ya, kapasitasnya. Kemudian yang B lah, berapakah sih muatan yang tersimpan pada kapasitor ini ya. Baik, kita langsung saja. Kalau ditanya kapasitas kapasitor, kan rumusnya tadi ada dua ya, saya bikin tadi. Pertama Q dibagi V ya. Dan yang kedua C sama dengan epsilon 0 dikali A dibagi D ya. Nah, kalau ini kita bisa langsung saja menggunakan rumus yang ini. Nah, ya. Atau boleh yang ini saja, karena kalau yang ini kita belum tahu nilai Q-nya berapa ya. Nah, kita bisa menggunakan langsung ini saja. Jadi nomor 1 jawabannya C sama dengan epsilon 0 dikali A ya dibagi D. Nah, nilai epsilon 0 itu boleh nanti saja kita gantikan ya. Nanti kita pasti terakhir kita ganti angkanya. Epsilon tetap, A-nya kan 2 nih ya. 2 dibagi 5 mm. Ingat ya, ini jebakan di sini nih, milimeter nih. Harusnya meter. Maka 5 mm itu sama dengan dibagi 1000, berarti 0,05 ya meter itu. Atau kalian ganti saja menjadi 5 kali 10 pangkat min 3 meter seperti itu ya. Nah, nanti masukkan ke sini, maka jadinya seperti ini, 5 kali 10 pangkat min 3. Nah ya, lalu kita bagikannya ini. Nah, jadi epsilon 0 tetap 2 bagi 5 itu 0,4 ya. Kemudian dikali karena bagi, jadi 10 pangkat min 3 naik, maka menjadi kali 10 pangkat 3, jadi naik ya, seperti itu. Nah, maka jawabannya adalah ini dia, 0,4 kali 10 pangkat 3 epsilon 0. Nah, tapi nanti kalau seandainya di jawaban itu epsilonnya diganti, udah kalian ganti saja. Maka nilai epsilon 0 itu kan nilainya sudah baku, yaitu epsilon 0 itu nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12 ya. Nah, maka kalian kalikan saja. Jadi 8 dikali 85 kali 10 dikali 0,4 kali 10 pangkat 3. Nah, min 12 lupa ya. Nah, ini dikali min 12 ya, dikali dengan yang ini 0,4 kali 10 pangkat 3. Nah, nanti kalian cari aja dengan pakai kalkulator ya, berapa hasilnya, dan satuannya nanti farad, F boleh juga atau farad boleh, seperti itu ya. Tapi kalian jawab seperti ini juga bisa kok, udah betul nih ya. Kemudian yang kedua adalah yang ditanya berapakah muatan yang tersimpan. Nah, karena muatan tersimpan kan rumusnya ini kan nggak ada muatan, ini ada muatan nih. Jadi kita gunakan rumus C sama dengan Q dibagi V gitu ya. Kalau ditanya huruf Q berarti C dikali V, karena ini kan huruf Q ya, muatan. Maka tinggal kita masukkan saja angkanya. C nya tadi ya 0,4 kali 10 pangkat 3 epsilon 0 ya, dikali V nya 10 kilovolt. Nah, ini bukan volt ya, tapi kilovolt. Nah, dari volt ke kilovolt itu kan kita turun ke bawah ya, jadi dikali 1000, berarti 10 dikali 1000 10.000 volt ya, atau 10 atau 1 kali 10 pangkat 4 volt ya. Nah, bisa seperti itu. Terus ini V ini C ya, ini C, ini V nya 1, atau langsung saja 10 pangkat 4. Nah, kan 1 kali 10 pangkat 4 kan 10 pangkat 4 ya. Nah, maka langsung saja hasilnya
0,4 dikali dengan nggak ada angka, dikali dengan 1 ya, maka tetap 0,4. Kemudian 10 kali pangkat 3 dikali 10 pangkat 4, pangkatnya ditambah ya, jadi 10 pangkat 3 ditambah dikali 10 pangkat 4, pangkatnya ditambah kan di perkalian, maka 3 tambah 4 sama dengan 7. Nah, epsilon 0. Nah, inilah jawabannya. 0,4 kali 10 pangkat 7 epsilon 0. Nah, satuannya adalah kolom. Epsilon 0 kolom. Nah, atau nanti kalian ganti dengan angka yang ini tadi. Seperti itu. Ya, ini contoh yang pertama, sederhana ya. Nah, sekarang kita tes bagaimana kalau saya nanti dimasukkan benda yang lain. Contoh. Oke, nah ini contoh yang kedua. Jadi cara baca gini. Jadi mula-mula, ya ini tutup dulu. Mula-mula ini ada 2 buah pelat ya. Luasnya 0,2 meter kuadrat dan diletakkan sejauh dijarakin 0,01 meter ya. Nah, nanti kita hubungkan dengan tegangan atau beda potensial 3 kV ya. Nah, kemudian benda yang ini tadi ditaruh plastik di tengah-tengahnya. Nah, gitu. Sehingga tegangannya menjadi 1 kV. Oke, dengan muatan tetap di sini ya. Tentu jumlah muatannya tetap di sini. Pertanyaannya adalah berapakah C0 ini saya bikin adalah C mula-mula, C ketika atau kapasitas dari kapasitor yang ini yang belum ada bahan dieлекtriknya. Nah, maka yang ditanya adalah berapa kapasitas kapasitor dari yang belum ada dielektrik. Itu C0 maksudnya ya. Kalau C ini adalah kapasitas dari kapasitor ini kalau sudah ada bahan dieelektrik di sini, sudah ada plastik yang menghalangi ya. Epsilon ini adalah berapakah permitivitas dari bahan dieelektrik tersebut. Kalau ini kan karena nggak ada kan, karena udara, maka ini udara tuh ini. Tapi kalau plastik berapa nilainya? Maka nanti bisa kita hitung dengan menggunakan rumus. Nah, nanti kita akan kasih tahu contoh bentuk rumusnya. Kemudian berapakah muatan yang ada di sini? Kemudian yang K adalah berapakah tetapan dieлекtriknya? Ya, seperti itu. Nah, dari soal ini ada 2 rumus yang belum saya sampaikan. Yang pertama tentang bagaimana cara menghitung nilai K dulu. Ya, tadi saya belum sempat nulisnya. Untuk mendapatkan nilai K, rumusnya adalah C dibagi C0 gitu. Nah, C dibagi C0 atau ya K itu adalah V0 dibagi V, ini kebalikannya. Nah, artinya untuk mencari nilai K ini kita harus tahu dulu C0-nya berapa dan C ini berapa, baru nanti kita dapatkan huruf K. Apa guna K itu? Kegunaan K adalah untuk mengetahui berapakah nilai epsilon itu. Karena rumus epsilon itu adalah K dikali epsilon 0 gitu. Nah, gitu. Ya, epsilon itu yang nggak ada nolnya atau nilai permitivitas dari bahan dieelektrik ini, nilai rumusnya adalah K ini ya, tetapan dari dieelektrik ini tetapannya dikali dengan epsilon 0 yang tadi, yang ini gitu. Nah, seperti itu. Maka kita harus cari dulu ini baru dapat ini, seperti itu. Nah, sekarang kita tes lah, coba satu-satu ya. Soal pertama, yang ditanya kalau berapakah C0. C0 ini artinya adalah kapasitas dari kapasitor yang ini yang belum ada bahan ininya. Nah, kita langsung saja gunakan rumus yang seperti di contoh 1. Kalau tadi kan saya langsung bikin seperti ini ya. Nah, seperti ini saya langsung bikin nih. Nah, karena ini kan ada 2 peristiwa, maka kita bikin aja peristiwa pertama itu ada nolnya gitu. Mau bikin C1 juga nggak masalah ya. Yang penting ada yang membedakannya. Oke. Lalu kita tes saja, masukkan nilai epsilon 0 itu adalah ini dia, epsilon 0 tetap. Kemudian A-nya 0,2 ya. 0,2 kita bisa ubah ke berpangkat saja, min 1 ya. Jadi 2 kali 10 pangkat min 1 ini untuk mempermudahkan penghitungan ya. Kemudian D-nya ini ya 0,01 sama juga dengan 1 kali 10 pangkat min 2 meter ya. 1 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, gitu ya. Lalu kita masukkan ke sini. Caranya 2 bagi 1, 2. Pangkatnya ingat kalau dibagi maka dikurang, maka min 1 dikurang min 2, maka itu sama dengan min 1 ditambah 2 sama dengan 1. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian dikali dengan epsilon 0.
Nah, untuk peristiwa yang ini kita tetap harus kita kalikan nih, berarti 2 dikali 8,85 kali 10 pangkat min 12. Tadi sudah saya hitung dengan menggunakan kalkulator, maka jawabannya diperoleh 1,77 dikali 10 pangkat min 10 farad. Nah, seperti itu. Ya, kalian tinggal kali aja 2 dikali 8,85, kemudian pangkatnya nanti kalian otak-atik, maka dapat ini. Seperti itu. Ya. Kemudian lanjut yang kedua. Berapakah nilai Q? Nah, maka kita Q tadi kan rumusnya adalah yang ini ya tadi ya. C sama dengan Q dibagi V ya. Kalau ditanya huruf Q maka C dikali V. Maka C-nya kita gunakan yang ini. C0 ya dikali dengan V0. Nah, berarti ini dia 1,77 dikali 10 pangkat min 10 dikali dengan 3 kilovolt, maka kita ganti jadi 3 kali 10 pangkat 3 volt, jadi 3 kali 10 pangkat 3 volt ya, maka nanti diperoleh hasilnya 5,31 kali 10 pangkat min 7 ya. Nah, karena di min 10 ditambah 3 berarti dikurang ya. Nah, ini 3 dikali 7, ini 21, 1 isi 2 ya, 3, 21, 22, 23. Nah, kemudian 7, 3 kali 1, 3, tambah 2 angka, 5. 5,31 kali 10 pangkat min 7. Q berarti kolom. Nah, seperti itu. Ya. Lanjut ke nomor 3, berapakah nilai C? C yang kapasitas dari kapasitor ini ketika sudah ada di bahan dieelektrik ini. Nah, untuk huruf C yang ini, kita langsung saja pakai rumus yang Q dibagi V. Nah, kita gunakan rumus ini. Karena Q sudah tahu nih, karena Q yang tetap. Kenapa tidak menggunakan rumus yang ini? Karena kita epsilonnya tuh nggak tahu kita, nilai epsilonnya tuh belum ada. Kita tidak bisa menggunakan epsilon yang ini, karena ini kan udara, sedangkan ini ada bendanya, ada plastiknya. Maka kita tidak bisa menggunakan nilai epsilon yang ini. Maka kita gunakan rumus yang ini ya. Nah, nilai Q itu adalah tetap nih. Jadi 5,31 kali 10 pangkat min 7 dibagi nilai V-nya adalah, nah nih 1 kilo nih ya, 1 kilo berarti 1000 ya, 1000 volt ya, 1 kilo kan, jadi 1 kali 10 pangkat 3, maka 5,31 dibagi 1 tetap 5,31 kali 10 pangkat min 7 dikurang 3, min 7 kurang 3 itu sebenarnya min 10 farad. Nah, seperti itu ya. Kemudian nomor 4 yang ditanya adalah berapakah nilai K. Nah, K nya rumusnya ya. Di K sama dengan, bisa kalian menggunakan rumus ini, bisa menggunakan rumus yang ini. Nah, ya. Bebas nih. Mau pakai ini dulu boleh, mau pakai ini saja. Oke, berarti V0 dibagi V ya. Nah, V0 kan ini nih. 3 kali 10 pangkat 3 itu. Dibagi V yang sekarang adalah 1 kilo. 1 kilo kan 1 kali 10 pangkat 3 itu. Maka ini bisa 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat 3 sama dengan 1 ya. 3 bagi 1 3, maka 3 dikali 1 sama dengan 3. Satuannya apa? Nggak ada pakai satuan. Nah, seperti itu karena konstanta ya. Nah, jadi kita sudah dapat nilai K. Maka kalau untuk menjawab nilai E ini yang nomor 5, maka kita langsung saja masuk rumus. E sama dengan ini ya, K dikali epsilon 0. Nah, adapun K tadi kita sudah dapat nilainya yaitu 3, epsilon 0 ini dia 8,85 kali 10 pangkat min 12. Nah, maka diperolehlah 3 kali 5 itu kan 15 ya, 5 sisi 1 5 sisi 1, 3 kali 8 24 25, 5 sisi 2, 3 kali 24 5 26 26. Nah, 26 5 2 angka koma. 26,55 kali 10 pangkat min 12 ya, seperti itu. Epsilon itu satuannya apa ya tadi? Farad per meter. Nah, ini cara menghitung nilai kapasitor dan kapasitor. Baik, itu dulu. Silakan nonton di video berikutnya.